Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kami di sini dari kelompok 4 ingin presentasikan codingan, yaitu tentang bertema nilai dari kelas S1TT. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya di sini bernama Muhammad Fabi, NIM 231101079, kelas S1TTC. Saya dengan Wisay Rizky Tanggang dengan NIM 231101078. Saya dengan atas nama Nugraha Jaya Hartanto dengan NIM 231101075. Saya dengan Muhammad Ali Maslowa dengan NIM 23111101091. Oke, jadi kita akan melihatkan presentasi kita dengan berikut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Muhammad Nurka Fabi dan saya akan menjelaskan bagaimana cara Python itu berjalan. Oke, jadi yang pertama itu terdapat import pandas, simple GUI, faker, sama import random. Nah, di sini import pandas itu untuk manipulasi data dan analis data, termasuk membuat dan menyimpan data frame ke dalam file Excel. Nah, di sini sebenarnya bisa menyimpan banyak hal kayak keyword dan lain-lain, namun kami menggunakan Excel formatnya. Terus simple GUI. Jadi simple GUI ini untuk membuat antarmuka pengguna grafis GUI yang sederhana. Nah, nanti itu bisa muncul pop-up. Nah, jadi itu menggunakan simple GUI. Yang kemudian terdapat from faker, import faker. Nah, jadi faker ini digunakan untuk menghasilkan data palsu seperti nama, alamat, dan informasi lainnya. Namun di sini kami menggunakan nama, terus penyakit, biaya, umur. Terus yang selanjutnya itu terdapat random. Random ini kayak digunakan untuk menghasilkan angka acak yang di dalamnya terdapat 1, 2, 3 di dalam umur ataupun dan lain-lain. Mau di umur, mau di biaya. Nah, terus inisialisasi faker. Faker, di sini faker itu diinisialisasikan untuk digunakan dalam menghasilkan data acak seperti nama pasien. Jadi, sama yang seperti saya bilang tadi, untuk menghasilkan data palsu. Terus fungsi general random pasien. Nah, di sini def general random pasien itu menghasilkan daftar pasien acak berdasarkan jumlah yang ditentukan. Defaultnya itu 50, sebenarnya bisa 50 lebih, namun kami menggunakan 50 data pasien. Dalam setiap iterasi, fungsi ini itu digunakan untuk fact name, jadi ada urutan 1, 2, 3 sampai dengan 50, ataupun bisa selanjutnya. Terus, umur pasien itu bisa acak kayak terserah kita memasukin berapa ataupun umur pasiennya itu berapa yang datang ke puskesmas itulah. Nah, terus memilih jenis sakit secara acak dari daftar yang telah ditentukan. Itu balik lagi seperti yang ini, yang random, masuk ke arah random. Nah, jadi fungsi random itu bisa balik yang data ini, ada umur, nama, sakit, biaya, itu masuknya 1, 2, 3 sampai 100, ataupun di biaya itu bisa sampai 1000, dari 100 sampai 1000, karena ya harga obat lumayan mahal. Terus data pasien disimpan dalam bentuk dictionary dan ditambahkan ke dalam daftar pasien. Jadi tersimpan di dictionary, terus masukin ke dalam Excel itu. Intinya seperti itu. Terus fungsi save to Excel, save to Excel if pasien df pd data frame pasien. Jadi ini nanti daftar pasien yang telah kita inputkan itu bakalan kesimpan dalam file Excel. Terus jika daftar pasien tidak kosong, fungsi ini membuat data frame dari daftar pasien menggunakan pd daftar frame pasien. Terus menyimpan data frame ke dalam file Excel dengan nama data pasien XLS. Menggunakan dr to Excel. Nah, kan kita menggunakannya Excel, jadi bakalan kesimpan ke Excel. Terus menampilkan pop-up yang mengonfirmasi bahwa data telah berhasil disimpan. Nanti bakalan dijelaskan oleh rekan kami.
Terus jika daftar pasien kosong akan muncul pop-up yang memberitahu bahwa tidak ada data yang disimpan. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan selanjutnya, yaitu bagian utama program. Bisa dilihat pada bagian ini adalah titik masuk utama dari program, yaitu untuk mengatur tema GUI menjadi light blue, memanggil fungsi generate strip random patients untuk menghasilkan 50 pasien acak, memanggil fungsi save to Excel untuk menyimpan data pasien ke dalam file Excel. Jika terjadi kesalahan selama proses, nanti akan muncul pop-up yang menampilkan pesan kesalahan. Selanjutnya, untuk bagian data statistik dan grafik, itu ada import pustaka. Nah, di sini ada pandas, itu digunakan untuk manipulasi dan analisis data, termasuk menyimpan data ke dalam format Excel. Selanjutnya ada PY Simple GUI, itu digunakan untuk membuat antarmuka pengguna grafis GUI yang sederhana. Lalu ada Faker, digunakan untuk menghasilkan data palsu seperti nama pasien. Random digunakan untuk menghasilkan angka acak. Nah, selanjutnya bisa dibaca, digunakan untuk membuat grafik dan visualisasi data, yaitu matplotlib, pyplot, dan seaborn. Selanjutnya ada inisialisasi Faker, membuat objek Faker untuk menghasilkan data palsu seperti nama pasien. Nah, di sini ada fungsi-fungsinya, fungsi untuk menghasilkan pasien acak. Fungsi ini menghasilkan daftar pasien acak berdasarkan jumlah yang ditentukan. Tanda kurung, num, terus underscore, pasien. Nah, setiap pasien memiliki nama, umur, jenis, sakit, dan biaya pengobatan yang dihasilkan secara acak. Kemudian akan dijelaskan selanjutnya oleh teman saya. Baik, saya dengan Wisai Hiskes Tanggang dengan NIM 23111-01078 ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Sini saya akan menjelaskan apa fungsi untuk menyimpan data ke Excel. Yang dimana fungsi tersebut menerima daftar pasien dan menyimpannya ke dalam file Excel menggunakan pandas. Jika berhasil, akan muncul pop-up yang mengonfirmasi penyimpanan. Selanjutnya ialah fungsi untuk menghitung statistik dasar, di mana fungsi ini menghitung statistik dasar dari data frame seperti rata-rata, median, dan standar deviasi untuk kolom numerik. Adapun fungsi untuk membuat grafik, yang dimana yang pertama ialah histogram untuk distribusi umur pasien, yang kedua box plot untuk biaya pengobatan berdasarkan jenis sakit. Seperti yang kalian lihat, grafik ditampilkan menggunakan matplotlib. Selanjutnya, eksekusi utama. Bagian ini adalah titik masuk program. Jika dijalankan sebagai skrip utama, program akan mengatur tema GUI menjadi light blue, selanjutnya menghasilkan 50 pasien acak menggunakan fungsi generate random patients. Selanjutnya ialah menyimpan data pasien ke file Excel dengan save to Excel. Jika data berhasil disimpan, menghitung statistik dasar dan mencetaknya ke konsol. Membuat grafik untuk visualisasi data. Jika terjadi kesalahan, akan muncul pop-up yang menampilkan pesan kesalahan, seperti penjelasan kode Python yang ada di sini. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya di sini atas nama Nugraha Jahartanto akan melanjutkan penjelasan dari rekan teman saya. Nah, dari penjelasan ini saya akan jelasin cara kerja dari codingan yang kami telah buat.
Ini contoh codingannya. Di sini saya akan coba run. Apakah nanti akan muncul filenya jadi Excel? Coba run ya. Nah, di sini udah terlihat data berhasil disimpan ke file data. Klik OK. Terus kita coba cek ke file. Nah, di sini udah muncul data pasiennya di Excel. Nah, codingan ini udah jadi. Dan ini contoh data yang telah kita buat di codingan dan hasilnya gini. Nah, dengan kemudian itu, codingan yang kedua bagian data, statistik, dan grafik. Saya akan coba run juga. Tunggu sebentar. Di sini terjadi error karena saya masih sedang membuka Excel-nya. Coba saya tutup dulu ya. Dan coba run lagi. Nah, data berhasil disimpan. Kita coba cek. Nah, ini udah muncul ya data grafiknya. Nah, di sini dari data grafik tersebut, rata-rata umur yang paling tinggi itu sekitar 60-an sampai ke 20-an untuk umur pasien. Dan kemudian di biaya pengobatan berdasarkan jenis sakit, itu yang paling tinggi itu sakit kepala, flu, sama alergi. Nah, kemudian di sini ada contoh data statistik dari umur biaya. Ada count, main, STD, min, 25%, 50%, 75%, dan max-nya sekitar 99 sampai 955 62000. Baik, mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau mungkin ada salah kata dari perkataan rekan-rekan saya atau saya sendiri, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.